Nah, tentang penyaliban ini saya cenderung sependapat dengan umat Kristen bahwa yang disalib adalah Yesus atau Nabi Isa, bukan Yudas Iskariot. Lah, kok bisa? Agama yang benar itu Buddha, bukan Islam. 3 days later. Buku ini menjadi best selling book selama 5 tahun berturut-turut. Dan gara-gara buku yang laris manis ini, jadwal saya jadi sangat padat karena harus ngisi seminar di banyak kota di Indonesia. Pendapatan dari penjualan buku ini juga lumayan besar karena saya cetak sendiri dengan sistem self-publishing atau dikenal juga dengan indie publishing. Saya dapat lebih dari sekedar royalti. Saking gedenya pendapatan, hanya dalam waktu 1 tahun saya sudah bisa beli rumah cash. Oh my god. Tiap kali naik cetak udah ludes duluan karena yang PO itu banyak banget. Alhamdulillah akhirnya cita-cita saya menjadi penulis buku yang sukses sudah tercapai. Dan saya udah bebas finansial di usia saya yang masih 20 tahunan. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa dong. Nggak ada alasan untuk menyerah. Karena semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi penulis yang sukses seperti saya. Saya makan nasi, kalian juga makan nasi. Kita hanya beda waktu untuk memulai saja. Itulah angan-angan yang ada di dalam pikiran saya saat saya mau menerbitkan buku ini. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, di video ini saya akan membahas tentang isi buku yang pernah saya tulis ini, plus pengalaman saya bagaimana saya menjadi penulis buku yang sukses. Buku ini terbit tahun 2011, tepatnya bulan Maret. Artinya buku ini sudah terbit 10 tahun yang lalu dan telah tersebar di toko-toko buku di seluruh Indonesia, termasuk Gramedia. Buku ini dicetak dengan sistem self-publishing. Jadi saya bikin penerbitan sendiri, kemudian mencetak dengan biaya sendiri. Ya, hanya modal nekat aja, alias full ngutang. Oke, kita akan membahas isi buku saya ini. Tapi sebelumnya udah subscribe belum? Kalau belum, cepetan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Saya tunggu ya. Udah? Oke, kita lanjut. Kita mulai dari judulnya dulu. Nih, seperti ini. Judulnya bisa dibacakan gede, mengoreksi kebenaran. Kemudian subjudulnya bagaimana Islam dan Kristen saling berbagi iman. Dari judulnya aja ini udah bisa ketebak buku ini tentang apa. Ya betul, isinya tentang perbandingan agama. Dan dalam hal ini jelas ya, Islam dan Kristen. Dari pemilihan judul buku, kemudian desain covernya juga, semuanya saya desain sendiri. Dan ini adalah nama pena saya, Andra Yasa Midori. Kemudian di sebelah kiri atas ada tulisan bestseller. Kemudian ada tulisan ini, buku yang Anda cari. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya buku ini akan sangat disukai oleh masyarakat. Kemudian ada 2 gambar kitab di sini, sebelah kiri Alkitab dan sebelah kanan adalah Al-Qur'an. Terus ada tulisan kaligrafi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah penanda bahwa ini adalah buku Islam, bukan buku Kristen. Kalau kalian lihat cover depan seperti ini, kira-kira kalian mau beli buku ini nggak? Kalau saya sih, saya kasih nilai 10 ya. Saya tertarik banget. Lah wong saya penulisnya. Artinya saya benar-benar yakin bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi para pembacanya. Kemudian kita lihat di sampul belakang ya. Di sampul belakang ini nggak ada endorsement karena nggak ada orang yang kenal saya. Tulisan bagian belakang ini tujuannya sebenarnya untuk menarik minat calon pembaca tentang latar belakang saya menulis buku ini. Buktinya kamu penasaran kan? Penasaran nggak?
Latar belakang, oke. Buku ini saya tulis sebagai reaksi atas keprihatinan saya terhadap kurangnya bahan bacaan yang membahas tentang perbandingan agama secara komprehensif dari sudut pandang masing-masing, yaitu Islam menurut Islam, kekristenan menurut kekristenan. Soalnya yang banyak di toko-toko buku adalah buku yang membahas tentang Islam tapi dari sudut pandang Kristen, dan juga membahas Kristen dari sudut pandang Islam. Jadinya ya nggak ada titik temu. Yang kedua, latar belakang saya menulis buku ini adalah karena makin banyaknya oknum, sekali lagi oknum, aktivis dari suatu agama tertentu yang berusaha mengajak umat Islam untuk murtad dengan cara memberikan pemahaman yang salah terhadap Al-Quran. Kan aneh gitu. Secara sederhananya gini, mengajak umat Islam murtad dengan cara disuruh baca Al-Quran. Kemudian mengatakan Al-Quran ini benar. Dengan kebenaran itu, dia mengajak untuk meninggalkan Al-Quran, lalu mengikuti keimanan yang mereka bawa. Yang ketiga, buku ini bertujuan untuk mengoreksi buku-buku yang dari kalangan luar Islam yang membahas tentang Islam, tapi hanya menurut pandangan mereka saja, pemahaman mereka saja, yang tentunya salah kaprah. Itulah mengapa buku ini berjudul Mengoreksi Kebenaran, karena secara langsung buku ini mengoreksi sebuah buku yang berjudul Kebenaran yang Terungkap, yang ditulis oleh seorang pendeta Advent, namanya Robert P. Walian Senior. Kebetulan dalam Khazanah Islam, khususnya bidang apologetika, ada sebuah buku yang mirip, namanya Idharul Haq, yang diterjemahkan menjadi Mengungkap Kebenaran, atau orang-orang juga menerjemahkannya dengan Kebenaran yang Terungkap, karya Rahmatullah Al-Hindi, yang menjadi buku favoritnya Syekh Ahmad Didat. Jadi buku yang saya tulis ini bukan mengkritik buku yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi ya, tapi buku yang ditulis oleh pendeta Advent tadi. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang isi buku ini, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti ada kata-kata saya yang terkesan tendensius atau menyinggung. Tidak ada sama sekali kesengajaan atau niatan untuk menyinggung ajaran agama tertentu. Saya di sini semata-mata hanya menceritakan pengalaman saya untuk diambil hikmah dan pelajaran. Buku yang saya tulis 10 tahun yang lalu ini masih sangat layak untuk dibaca, dan sebagian besar masih mewakili pemikiran saya. Meskipun nggak seluruhnya lagi ya, nggak 100%, tapi ya sebagian besar masih lah. Saat ini saya sudah pensiun dari hiruk pikuk riuh rendah topik oksidentalisme, debat kusir, apologetika, antar agama, dan sekarang lebih concern terhadap tema keberagaman dalam beragama. Saya nggak melayani debat kusir. Kita buka daftar isi. Buku ini berisi 222 halaman, belum termasuk 29 halaman dengan angka Romawi. Pembukaan buku ini berisi latar belakang, ucapan terima kasih, pedoman transliterasi, serta secara khusus membahas tentang Robert W. Walian. Beliau sebenarnya hanya representasi, satu dari sekian banyak aktivis yang memaksakan pemahamannya untuk dipercaya oleh umat Islam melalui teks-teks yang disakralkan oleh umat Islam. Dalam hal ini Al-Quran, Al-Hadis. Saya gunakan kata memaksa karena sebenarnya pemahamannya itu nggak seperti itu. Cuma mereka memahami secara berbeda. Maksud saya kalau dia percaya dengan agama yang dia anut, itu hak dia 100% dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tapi jangan memaksakan pemahaman yang keliru kepada pemeluk ajaran agama yang lain, yang jelas-jelas itu berbeda. Oke, kita mulai dari bagian 1 ya. Bagian pertama itu membahas tentang kesalahpahaman terhadap Trinitas. Maksudnya begini. Maksudnya adalah kalau
Robert Walean mau percaya Trinitas, itu monggo, silahkan, bebas. Karena itu adalah kepercayaan mereka, kepercayaan kekristenan, akidah kekristenan. Tapi kalau mengatakan bahwa Al-Quran mendukung Trinitas, nah itu jelas sesuatu yang harus dikoreksi. Karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan di surat An-Nisa ayat 171. Saya bacain ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salatah intahu khairal lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Hai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan firman-Nya yang ditiupkan kepada Maryam dan merupakan roh darinya. Kata-kata hanya itu artinya sekedar. Artinya oke lah, itu sesuatu yang hebat, tapi kehebatan itu tidak lantas mengatakan bahwa Nabi Isa itu setara dengan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini saya membahas tentang akidah Islam ya, bukan akidah dari agama yang lain. Mohon kebijakannya. Maka berimanlah kepada Allah dan para utusannya, dan janganlah mengatakan tiga. Nah, tiga ini maksudnya Trinitas. Berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah hanyalah ilah yang satu. Maha suci Dia dari sifat memiliki anak. Miliknya segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Jelas sekali ya bahwasanya Al-Quran tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap makhluk atau sesuatu pun yang selain Allah, yang setara dengan Allah. Dalam kajian ilmu kalam atau teologi Islam, Allah adalah zat, dan sebagai zat, sifat Allah itu ada pada zatnya, bukan sebaliknya. Jadi jika dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah ada 20 sifat wajib, maka ke-20 sifat tersebut itu ada pada zat Allah, melekat kepada Allah, bukan malah sebaliknya. Allah ada di sini, di sini, di sini, di sini, bukan. Jadi misalnya jika Allah berfirman, bukan berarti produk dari firman itu adalah Allah. Misalnya kayak Adam, Yesus, Al-Quran, semuanya adalah produk firman Allah, dan mereka itu bukan Allah, tetapi mereka adalah tanda atau bukti bahwa Allah itu memiliki sifat berfirman. Tema utama dalam Al-Quran yang sering diangkat itu ada, pertama adalah tauhid, keesaan Allah. Yang kedua tentang hari akhir. Mana mungkin ada ayat yang menunjukkan kesetaraan Allah dengan makhluknya? Di Al-Quran sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang seperti Dia. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, buku ini membahas tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Bagian ini merupakan bagian yang paling banyak dalam buku, karena memang Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini kan tokoh sentral dalam kekristenan. Secara umum, koreksi jika saya salah, dalam kekristenan itu Yesus dikenal sebagai perwujudan atau pengejawantahan atau istilah lain inkarnasi dari firman Allah. Dan karena itulah orang Kristen percaya bahwa Yesus memiliki sifat adikodrati atau sifat ganda, yaitu sebagai manusia dan sebagai Allah. Redaksi yang serupa juga digunakan dalam Al-Quran dan hadis, mengatakan bahwa Isa adalah kalimatullah dan ruhullah. Penggunaan redaksi yang sama ini digunakan oleh mereka untuk menunjukkan bahwa Al-Quran pun mengakui bahwa Isa adalah firman, kemudian menggiring opini bahwa Isa itu adalah Allah. Padahal maksudnya nggak seperti itu. Kemudian ada satu buah hadis yang juga sering banget dikutip oleh mereka, oleh ya misionaris gitu kan ya, untuk mencoba untuk memurtadkan umat Islam. Sebenarnya itu hadisnya panjang banget, tapi dipotong di kalimat Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuh. Isa sesungguhnya adalah roh Allah dan firman-Nya.
Isa itu setara gitu. Padahal enggak. Nah, ini dia. Di halaman 52 buku ini. Hadisnya panjang banget. Ini menceritakan tentang di hari kiamat. Saya baca langsung terjemahnya aja ya. Ketika hari kiamat, manusia satu sama lain saling bertumpukan. Kemudian mereka mendatangi Adam. Maka mereka berkata, "Berilah kami syafaat kepada Rabb-Mu." Maka kata Adam, "Aku tidak bisa, tetapi datanglah kepada Ibrahim, karena sesungguhnya dia adalah sahabat Allah yang Maha Pemurah." Kemudian mereka mendatangi Ibrahim, tapi Ibrahim gak bisa. "Aku tidak bisa, tetapi datanglah kepada Musa, karena sesungguhnya dia adalah kalimullah yang berbicara langsung." Maka mereka mendatangi Musa. Maka kata Musa, "Aku tidak bisa, tapi datanglah kepada Isa." "Lastulaha walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullahi wa kalimatuh." Jadi Nabi Musa pun di hadis ini ya nggak bisa ngasih syafaat, tapi disuruh datang ke Isa, karena Isa adalah roh Allah dan firman-Nya. Dan kemudian mereka pun mendatangi Isa. Maka kata Isa alaihissalam, "Lastulaha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak bisa. Nah, kedudukan Isa sebagai ruhullah wa kalimatuh aja itu nggak bisa ngasih syafaat. Jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan roh Allah, ruhullah itu adalah roh milik Allah, roh yang diciptakan oleh Allah. Bukan Allah masuk ke dalam Yesus, bukan. Karena sebenarnya kata yang sama, kalimat yang sama, roh dan firman itu nggak hanya berlaku untuk Nabi Isa saja, tapi juga Nabi Adam alaihissalam. Kalau kelahiran Nabi Isa itu hebat, tentu proses kelahiran Nabi Adam juga lebih hebat. Karena kalau Nabi Isa tanpa ayah, kalau Adam tanpa ayah dan ibu, dan mereka berdua sama-sama diberikan roh dan sebagai hasil dari firman Allah. Ini kalau kita ngomongin perbandingan hebat-hebatan, tapi tentu saja nggak seperti itu. Ini hanya untuk mengcounter argumentasi dari mereka, bahwasanya Trinitas itu nggak ada dalam Al-Quran. Kalau Isa adalah firman dan roh Allah, lalu dipuja, disamakan dengan Allah, lalu bagaimana dengan Adam? Kenapa nggak nyembah Adam juga? Bukankah Adam itu lebih hebat dari Isa dalam hal penciptaan? Kalau dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Adam diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kun, jadilah maka terjadi. Jadi jelas ya bahwasanya kejadian kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu bukan berarti dia itu Allah, tapi ini adalah tanda kekuasaan Allah, sama seperti halnya penciptaan Adam. Di bagian ini juga membahas tentang peristiwa penyaliban. Nah, tentang penyaliban ini saya cenderung sependapat dengan umat Kristen bahwa yang disalib adalah Yesus atau Nabi Isa, bukan Yudas Iskariot. Lah, kok bisa? Bukankah selama ini di sekolah-sekolah kita diajarkan bahwasannya yang disalib adalah Yudas Iskariot si pengkhianat? Ya kan? Seperti itu kan? Nah, pasti kalian juga punya pertanyaan yang sama. Sebagai orang yang Islam sejak lahir, saya pun juga meyakini seperti itu, seperti yang udah diajarkan di sekolah-sekolah. Hingga saya sering berdialog dengan orang-orang Kristen gitu kan. Karena itu nggak bisa dihindari, saya pasti bertemu mereka. Kemudian saya mulai skeptis, mencari tahu sumber-sumber khazanah Islam mana yang menyatakan bahwa Yudaslah yang disalib. Apakah itu dari Al-Quran atau ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mentakwilkan ayat-ayat tentang penyaliban. Nah, itu saya cari, sampai saat ini saya nggak nemu. Sejauh ini tidak pernah saya dapati ada sumber otentik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Yudaslah yang disalib. Itu nggak ada sama sekali. Yang saya temukan justru di tafsir klasik yang paling lama yang membahas tentang
penyaliban adalah tafsir Ibnu Katsir. Kitab itulah yang paling lengkap menjabarkan atau membahas tentang peristiwa penyaliban. Di halaman 62, 63, 64 sampai 65, tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan tentang kisah penyerupaan wajah itu berasal dari kalangan Yahudi. Di garis bawah ya, dari kalangan Yahudi. Intinya adalah ada banyak kisah di sini yang dijelaskan di tafsir. Yang pertama, kisah pada saat Nabi Isa mau ditangkap. Nabi Isa meminta, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kelak dia akan menjadi temanku di surga. Nah, kita stop di sini dulu. Dari sini saja udah jelas perbedaannya dengan apa yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah yang mengatakan bahwa karena pengkhianatan Yudas, maka wajah Yudas diserupakan dengan Yesus. Sementara di kitab tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir, menyatakan bahwa justru orang yang diserupakan itu adalah orang yang akan menjadi temannya Nabi Isa di surga. Balasannya surga, bukan pengkhianat. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Garis bawah ya, rela, bukan terpaksa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tiada seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Maka Allah menjadikannya mirip seperti Nabi Isa, sehingga seakan-akan dia seperti Nabi Isa sendiri. Lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Itu satu kisah. Ibnu Katsir menyebut cerita di atas tanpa menyertakan sumbernya. Jadi sumbernya juga nggak tahu nih dari mana. Kemudian ada lagi riwayat yang lain. Nah, kali ini ada sumbernya dari Ibnu Abu Hatim, dari Ahmad Ibnu Sinan, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Al-Minhal Ibnu Amr, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Riwayatnya hampir sama seperti tadi. Kemudian riwayat lain yang ketiga bersumber dari Ibnu Jari, dari Ibnu Humaid, dari Yakub Al-Qumi, dari Harun Ibnu Antaroh, dari Wahab bin Munabbih. Mirip sebenarnya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kisah ini aneh sekali, gharibun jiddan. Banyak sekali di sini ya, saya nukil, dan tersebutlah nama Sarjis. Jadi orang yang diserupakan oleh Nabi Isa itu namanya Sarjis. Dan Sarjis ini menawarkan diri secara sukarela. Berbeda sekali dengan apa yang selama ini diajarkan. Yang katanya Yudas Iskariot, si pengkhianat yang mencoba memberitahu tempat persembunyian Yesus, kemudian wajahnya diserupakan dengan Yesus. Kemudian Yudas dibawa, ditangkap, dicambuk, dan disalib. Berbeda sekali. Nah, lalu dari mana cerita tentang Yudas Iskariot? Kalian pasti juga penasaran kan? Nah, argumentasinya dari mana? Nah, sebenarnya di awal-awal itu nggak ada cerita seperti itu sampai abad ke-15. Dengan ditemukannya sebuah Injil yang disebut Injil Barnabas. Nah, di Injil Barnabas itulah terkenal kisah tentang pengkhianatan Yudas Iskariot, dan Yudas Iskariot lah yang diserupakan wajahnya. Di abad 15, kalau Al-Quran kan turun abad ke-7. Berarti berapa abad tuh? 8 abad kemudian baru ada kisah itu. Sedangkan sebelumnya nggak pernah ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu namanya Simon dari Kirene, yang diserupakan wajahnya. Nah, ini saya juga ada nih terjemahan Injil Barnabas. Nah, ini bukunya udah, sampulnya aja udah nggak kebaca. Saya juga udah lupa ini saya belinya kapan. Nih, seperti ini. Kertasnya masih kertas
kertas apa namanya ini ya, saya lupa. Saya dulu kerja di percetakan tapi udah lupa jenis-jenis kertas. Ini isinya terjemahan Injil Barnabas. Diterjemahkan oleh siapa ini? Enggak. Rahnib MBA. Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu Surabaya. Ini. Adapun Injil Barnabas ditemukan dalam bahasa Itali. Sekarang gini aja, logika aja. Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya itu berbicara menggunakan bahasa apa? Nggak mungkin bahasa Itali. Mereka berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Aramaik. Sementara kalau Injil Barnabas itu bahasanya Itali. Nah, ini kenapa Injil Barnabas terkenal? Karena di situ disebutkan secara gamblang, secara jelas tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namanya pun juga tertera, Muhammad. Jadi makanya Injil itu terkenal di kalangan umat Islam. Tapi sebenarnya apakah itu berarti kita harus percaya 100% isi dari Injil Barnabas? Enggak. Karena kita nggak wajib mengamalkan semua kitab sebelum Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada kitab-kitab Allah kayak Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran. Tapi kita nggak wajib menjalankan syariat di 3 kitab sebelumnya. Karena kewajiban kita adalah menjalankan syariat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sabda Rasulullah SAW, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Namun katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Kembali lagi ke pembahasan tentang penyaliban. Satu-satunya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyaliban adalah surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'atun wa ma qataluhu yaqina. Dan karena ucapan mereka ini orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah, padahal mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Redaksinya walakin subbihalahum, tetapi diserupakan. Kalau kita baca terjemahan dari Departemen Agama itu tulisannya orang, dalam tanda kurung, orang yang diserupakan. Artinya peristiwa itu diserupakan kepada orang-orang Yahudi yang ngomong. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam hal ini berada dalam keraguan tentang yang dibunuh itu, dan mereka pun tidak yakin telah membunuhnya. Ayat ini berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Nabi Isa. Padahal kalau kita melihat sejarah, yang melakukan penyaliban itu bukan orang Yahudi. Orang Yahudi lapor ke penjajah Romawi waktu itu, kemudian pemerintahan Romawi lah yang mengatur. Jadi secara langsung itu bukan orang Yahudi yang melakukan penyaliban. Jadi makanya dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka enggak membunuh dan juga tidak menyalibnya, tetapi diserupakan. Kayak disalib. Sekarang gini deh. Peristiwa penyaliban itu kejadiannya sangat cepat. Padahal kalau orang disalib itu biasanya mati karena kelaparan, dan itu selama berhari-hari, mungkin juga beberapa minggu, mungkin ya. Jadi dalam keadaan normal hanya disalib digantung beberapa saat, katakanlah 3 jam, itu enggak membuat seseorang langsung mati, umumnya ya, secara umum ya, kecuali ditusuk jantungnya atau organ vitalnya. Nah itu pun juga harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau di zaman sekarang mungkin ya seperti harus dibuktikan secara medis. Tapi meskipun demikian, orang baik Islam maupun Kristen sepakat bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup setelah peristiwa penyaliban terjadi. Kalau menurut pendapat saya, sekali lagi ini pendapat saya ya, ini pemikiran saya. Wajar kalau misalnya Nabi Isa yang disalib, karena beliau adalah salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Tapi karena pertolongan dari Allah, beliau selamat dari maut di kayu salib.
itulah yang membuat para muridnya itu menjadi bersemangat dalam melanjutkan risalah dari Nabi Isa. Padahal sebelum peristiwa penyaliban itu, Petrus sendiri aja sampai menyangkal 3 kali kalau dia itu selalu bersama-sama dalam pengajaran Yesus. Belum lagi murid-murid yang lain yang kocar-kacir lari menyelamatkan diri mereka sendiri, padahal gurunya lagi ditangkap oleh petugas Romawi. Dan juga tersebar kabar di kalangan yang lain termasuk orang-orang Yahudi bahwasanya setelah peristiwa penyaliban itu Nabi Isa masih hidup. Dan itu oleh orang-orang Yahudi dianggap membahayakan, jauh lebih berbahaya daripada sebelum penyaliban. Bahkan Nabi Isa menampakkan diri ke orang-orang, ke para muridnya. Mereka jadi lebih bersemangat. Mereka jadi mendapatkan spirit baru. Dan mereka pun menjadi tidak takut dengan ancaman pembunuhan. Terbukti sebagian besar murid-muridnya meninggal karena dibunuh. Hanya satu murid yang nggak meninggal karena dibunuh, tapi karena sakit. Sebelum Nabi Isa, banyak nabi-nabi yang juga wafat karena dibunuh. Ada yang dibunuh dengan cara, digergaji, seperti Nabi Yesaya. Ada juga yang dipenggal kepalanya, seperti Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita mau membanding-bandingkan gitu ya, permainan membanding-bandingkan mana yang lebih kejam peristiwanya, tentu peristiwa nabi-nabi sebelumnya itu jauh lebih kejam. Kayak ya Yohanes Pembaptis itu sampai dipenggal kepalanya hanya gara-gara beliau tidak menyetujui pernikahan raja pada saat itu. Sementara peristiwa penyaliban Nabi Isa itu hanya beberapa jam saja. Jadi enggak selama berhari-hari. Hanya beberapa jam dan kemudian terjadi gempa pada saat itu sehingga orang-orang kocar-kacir. Kemudian setelah itu diturunkan dan kemudian dibaringkan di kuburan. Kuburan yang dimaksud tentu bukan kuburan seperti orang Islam yang di dalam tanah, enggak ternyata, tapi di dalam sebuah gua, di mana di situ orang bisa duduk dan bernapas seperti halnya orang tidur. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya bukti bahwa Yudaslah yang disalib? Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar. Bagian ketiga membahas tentang kesalahpahaman relasi antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Robert Walian dan para pengikutnya menyuruh kita semua, termasuk yang Islam maupun yang Kristen maupun yang Yahudi, untuk mengikuti semua kitab Al-Quran, Taurat, Zabur maupun Injil. Padahal dalam Islam kita memang mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran. Tapi kita hanya wajib untuk menjalankan syariat di dalam kitab Al-Quran, bukan kitab-kitab yang sebelumnya. Di buku ini di halaman 135. Kita coba buka 135. Ini buku ini tebel ya. Spasinya juga rapat. Jadi isinya sebenarnya banyak banget. Jadi video ini ya nggak bisa menampung seluruh isi bukunya. Buat kalian yang penasaran, nah saya ceritain tentang kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain. Nah ini saya bahas di halaman 139. Di halaman 139 saya membahas tentang Al-Maidah ayat 46. Kita menemukan redaksi Musaddiqon, membenarkan. Yang dimaksud membenarkan adalah membenarkan yang sudah benar. Dan muhaimin, al-muhaimin. Muhaimin ini artinya sebagai dominan, dominating, predominant, controlling, dan sebagainya. Intinya muhaimin ini semacam pemantau atau penjaga. Artinya menjaga ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulu. Jadi sebagai umat Islam ya kita cukup mempelajari Al-Quran karena pesan dari para nabi itu sama semuanya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi intinya adalah Al-Quran itu terhadap kitab-kitab lain itu sebagai pertama musaddiq, yang kedua adalah muhaimin. Musaddiq artinya membenarkan, dalam artian apa yang memang menjadi ajaran dari para nabi ya dibenarkan. Ya memang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah muhaimin. Bisa saya artikan pengoreksi, mengoreksi.
Dan inilah yang mengilhami saya untuk memberikan judul buku ini, yaitu mengoreksi sebagai muhaimin. Jadi bukan berarti buku ini mengoreksi Al-Quran, ya Allah, naudzubillah min dzalik, bukan itu maksudnya. Dan bagian keempat, ini kayaknya saya minum dulu. Video ini disponsori oleh gelas ungu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Bagian keempat ini membahas tentang dosa asal dan penebusan dosa. Aduh, ini berat banget nih. Dan emang ini bagian yang sangat-sangat krusial karena menyangkut konsep soteriologi atau ya katakanlah doktrin keselamatan. Sekali lagi saya tidak membahas benar tidaknya konsep dosa asal. Itu adalah akidah kekristenan dan saya sangat menghormati. Dan saya juga enggak sedang membahas itu, tapi yang saya bahas adalah saya menyanggah bahwa Al-Quran mendukung doktrin penebusan dosa. Dalam Islam, manusia berada di bumi adalah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah atau pengganti Allah di muka bumi. Jadi bukan karena dosa Adam dan Hawa kemudian manusia harus turun ke dunia. Lagi pula dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah telah mengampuni dosa mereka. Udah mengampuni dosa Adam dan Hawa. Jadi urusan dosa itu dalam Islam itu udah selesai. Berbeda dengan tradisi kekristenan yang menganggap bahwa upah dosa adalah maut. Dan sedangkan dalam Islam, orang yang punya dosa sebesar gunung Uhud atau gunung Himalaya sekalipun akan diampuni oleh Allah. Islam tidak mengenal tentang doktrin penebusan dosa. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat kurang lebihnya artinya, wahai orang-orang yang telah berlebihan terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Jadi dalam Islam dosa nggak perlu ditebus, tapi harus dimintakan ampun. Tapi memang saya sepakat bahwasanya ketika seseorang melakukan apapun, entah itu kebaikan maupun keburukan, katakanlah ini dosa ya, dosa oke. Efeknya bisa menjalar nggak ke diri kita sendiri tapi juga ke orang lain. Misalnya saja seperti ini, orang membuang sampah di sungai. Pada saat banjir, yang kebanjiran itu nggak hanya menimpa orang-orang yang buang sampah aja, tapi juga orang yang nggak buang sampah. Orang yang buang sampahnya di tempat yang semestinya tetap kena banjir. Karena memang itu adalah konsekuensinya. Nggak peduli seberapa besar dosa yang kita miliki, selama kita memohon ampun, kemudian berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, udah cukup. Nggak perlu harus melakukan penebusan dosa dan sebagainya. Nggak perlu. Itu dalam Islam ya. Sekali lagi itu dalam Islam. Adapun soal keselamatan, Islam itu jauh lebih sederhana. Syarat orang bisa selamat di akhirat itu hanya ada dua. Pertama, iman kepada Allah, dan kedua, iman kepada hari akhir. Manusia akan masuk surga meskipun dia memiliki iman sekecil biji sawi sekalipun. Dan meskipun dosanya itu udah menumpuk-numpuk sampai ke atas langit. Dan nggak ada dalam Islam itu doktrin penebusan atau apa. Terus gimana dong dengan amal baik? Bukannya orang masuk surga itu karena beramal baik? Bukannya kalau kita pengen masuk surga itu harus banyak-banyak beramal ya? Ya betul, memang nggak salah. Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk berbuat baik, beramal kebajikan. Awalnya sih emang saya protes dengan teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa kita itu masuk surga karena kasih karunia Allah. Bagi saya pada saat itu orang masuk surga ya karena amal baik. Kalau amal kebaikan banyak, dia masuk surga. Kalau amal keburukannya lebih banyak, dia masuk neraka dulu, dicelup-celupin ke neraka, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Itu pun kalau dia beriman. Nah itu dulu sih saya seperti itu konsepnya. Saya kan teman-teman juga banyak yang seperti itu kan. Jadi setelah saya mulai belajar tentang konsep keselamatan, soteriologi, ternyata memang
dalam Islam pun mengakui bahwasanya manusia masuk surga itu bukan karena dia punya amal yang soleh, bukan karena dia beramal soleh yang banyak, tapi karena memang rahmat dari Allah yang begitu besar kepada manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Maksudnya karena amal. Tidak juga aku, kecuali karena rahmat dari Allah. Nah, dari situ kemudian saya sadar, ternyata secara analisis kita sama antara Islam dan Kristen. Bahwasanya seseorang itu masuk surga karena rahmat dari Allah, karena kasih karunia dari Allah. Tapi kemudian kita berbeda pada kesimpulan bahwa yang satu harus ditebus, yang kedua tidak ada penebusan. Itu aja sebenarnya perbedaannya. Kemudian bagian yang kelima, yaitu tentang hubungan antara Islam dengan agama-agama pendahulu. Satu-satunya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini menurut saya. Islam yang dimaksud di sini adalah agamanya para nabi, termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kamu misalnya mengatakan, oh tidak, agama yang benar itu Buddha, bukan Islam, ya silahkan. Saya sangat menghargai, malah saya senang, karena kita nggak harus sama dalam segala hal. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, wah ini malah kita bisa saling mengenal. Toleransi beragama itu bagi saya bukan berarti menganggap semua agama itu benar. Tapi toleransi adalah hidup berdampingan meskipun dengan orang yang berbeda pendapat, tanpa harus mengorbankan identitas diri kita. Toleransi artinya menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu sama dalam segala hal, tetapi kita selalu sepakat untuk hidup bersama-sama, hidup berdampingan, dan saling menghormati. Nah, itulah tadi isi dari buku yang saya tulis 10 tahun yang lalu. Tentu belum semuanya saya bahas di video ini, karena buku ini setebal 200 halaman dan spasinya juga sangat rapat. Jadi satu video ini nggak akan cukup untuk membahas semuanya. Pas saya coba nih iseng-iseng browsing buku, saya nemu sebuah toko online yang ternyata menjual buku saya. Nah, silakan kalau teman-teman yang masih penasaran, pengen baca langsung, bisa beli di toko tersebut. Linknya akan saya sertakan di deskripsi. Saya lihat harganya cukup murah, 25.000, padahal dulu saya jualnya 38.500. Silakan buat kalian yang ingin beli bukunya di toko online itu ya. Sebagai bonus, karena kalian sudah bersedia meluangkan waktu nonton video ini, saya juga akan ceritakan proses penulisan buku. Penulisan buku ini dimulai saat saya masih bekerja di Manado. Tepatnya tanggal 19 April 2009. Nah, tuh saya ingat. Belum ada niatan untuk mencetak menjadi sebuah buku dalam bentuk fisik. Karena pada tahun-tahun tersebut buku dalam bentuk elektronik, e-book ya, electronic book itu populer pada saat itu. Lanjut besok. Capek.